Di awal film, kita diperlihatkan pada situasi yang cukup mencekam, di mana ada seorang wanita disandra oleh penjahat bernama Billy Smith. Kejadian ini membuat kepala serip John Dorsey akhirnya datang dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun, wanita ini berontak sehingga terkena tembakan di bagian perut. Sementara itu, Billy harus tewas setelah ditembak di bagian kepalanya. It's gonna be all right. You need to be a good uncle right now, right? You get that? No! Okay. 6 bulan kemudian, di Alabama, terjadi sebuah perampokan yang dilakukan oleh geng Kylie Rush. Mereka mengambil banyak uang, bahkan membuka brankas di bank tersebut. You fucking look at me, get down! Pull up to the counter, hurry up! Faster! Get down the fucking floor now! Kejadian ini terdengar oleh kepala Marshal US bernama Jack Hayden. Akhirnya, Hayden dan timnya berusaha untuk mengejar dan menangkap Kylie Rush. Di saat ini, Kylie Rush masih terlalu licin dan sulit untuk tertangkap. Dia masih bisa untuk kabur, tapi tidak dengan anak buahnya, di mana satu tewas dan satunya lagi berhasil ditahan dan memberitahu tempat persembunyiannya yang dimana di peternakan Burham, Georgia. First, where's Rusk? They fucking have a farm. Hayden tak menunggu lama, ia dan timnya pun langsung pergi ke Burham dan langsung menemukan Emily, yang tak lain adalah istri dari Kylie Rush. Nah, setelah berhasil menangkap Emily, Hayden menemui John Dorsey sebagai kepala serif di wilayah Burham. Ia meminta bantuannya untuk menangkap Kylie Rush ini. Maybe you could spare some men, help us out. I'd love to know this Rusk guy. They are Rusk. Kyle and Emily. Look a lot better if local law enforcement were involved. Di dalam rumah itu, Hayden meminta semua timnya untuk siaga dengan semua senjata yang telah dimiliki, dengan harapan ketika Kylie Rush datang, mereka langsung bisa melumpuhkan dan menangkapnya. Tapi sayangnya, rencana tersebut gagal total, karena Kylie Rush mengetahui rencana itu dan memilih untuk pergi. He's gonna go get more men. Di saat Hayden ingin membawa Emily, terjadilah sebuah konflik antara Hayden dan John Dorsey ini. Di saat itu, John menanyakan surat perintah penangkapan Emily, karena setiap orang yang berada di wilayah Burham adalah tanggung jawab dirinya. Namun ia tak bisa menyerahkan seseorang begitu saja secara ilegal. Tapi sayangnya John Dorsey tak bisa berbuat apa-apa setelah dirinya ditodong dengan senjata oleh Marshal US ini. Do not bend the law to stop a man like Rusk. No. We're doing this right. Sementara itu, kita kembali ke Kylie Rush. Dia mendatangi sebuah tempat penjagal hewan untuk meminta bantuan kepada Big Deer. Namun, karena kedatangannya yang tiba-tiba, membuat orang di sana sangat panik dan akhirnya terjadilah keributan. Bring us a deer, you just want us to mount her. Kita balik lagi ke Emily yang masih tertahan di Burham bersama para Marshal dan Johnny Dorsey. Di saat itu, John dibuat marah oleh Emily yang terus menghina dan menjelek-jelekan istrinya. Untung saja emosi John bisa ditahan oleh para Marshal. Kemudian pada saat Marshal ini mengulik informasi dari Emily terkait keberadaan Kylie Rush dan uang hasil curiannya, tiba-tiba Emily kembali berontak dan menyerang Redlin hingga tewas. Cause you traded seeds with her at the fucking farmer's market? Sheriff? Whoa. Hey now. Oh, fuck! Hey, listen up.
Kejadian ini sebenarnya membuat anak buah Hayden cukup ketakutan, bahkan ingin meninggalkan operasi ini. Namun Nas masih menginginkan imbalan yang telah dijanjikan. Sementara itu, Emily yang ditahan di lantai atas berusaha untuk melabuhi John dengan ucapan manisnya, seolah-olah dia adalah korban dari semua hal yang telah terjadi. Dan benar saja, pada saat John lengah, Emily kembali menyerang hingga menyandra Hayden. Get your hands up! Drop your fucking weapons! Untung saja Sheriff Danny datang tepat waktu. Alhasil Emily pun kembali tertangkap dan tak lama berselang Hayden mendapat telepon dari Kylie Rush. Di saat itu Rush hanya bilang akan menjemput Emily dengan orang-orang baru. Nah ternyata Kylie Rush ini sudah mendapatkan partner baru setelah bernegosiasi dengan Big Deer. Hey, babe. Does Mrs. Rusk mean anything to you? Yo, you dig that grave? I do appreciate hunters, though. Beberapa jam kemudian, Danny membawa beberapa orang sipil untuk menambah kekuatan mereka. Kedatangan orang-orang ini membuat Nas merasa risih dan takut pembagian jatahnya semakin kecil. Sementara itu, John Dorsey mengumpulkan semua handphone lalu memeriksanya satu persatu. Nah, dari sinilah dia menemukan sebuah fakta jika istrinya berselingkuh dengan Danny. Hal ini membuat John akhirnya marah dan berkelahi dengan Danny. Sementara itu, saat perkelahian terjadi, Nas berhasil menghubungi temannya untuk menjemput mereka, dan secara diam-diam mereka membawa Emily pergi. Hayden yang melihat mereka pun langsung menghentikannya, dan di saat itulah terjadi baku tembak di antara mereka. Nas dan temannya berakhir tragis, mereka tewas tertembak. Akibat baku tembak ini, salah satu teman Danny yang bernama Jonas tertembak di bagian lengan dan mengalami pendarahan yang cukup parah. Danny meminta Hayden untuk membawanya ke rumah sakit, namun ia melarangnya karena mereka belum bisa menangkap Kylie Rush. Nah, sementara itu di sini juga terlihat jika John Dorsey mulai akrab dengan Emily dan ternyata informasi perselingkuhan Danny dan Laura itu berasal dari Emily ini. Seemed like the natural move. Tak lama berselang, Laura menelpon John Dorsey. Ia menanyakan kabarnya si Danny ini. Nah, mendengar hal ini, John pun semakin marah dan emosi, dan ia meminta Laura untuk keluar dari rumahnya. Sementara itu di lantai bawah, Danny dan Hayden kembali cekcok. Danny meminta Jonas untuk dibawa ke rumah sakit dengan segera karena kondisinya yang semakin kritis. Dan akhirnya di sini Hayden pun mengizinkan mereka untuk pergi. He's running out of time. He's gonna die here. Hang in there, D. Hey. Kepergian dua teman Danny ini membuat personil mereka semakin sedikit. Dan sialnya, setelah mereka pergi, pasukan Kylie Rush datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Hal ini membuat Hayden sedikit ketakutan. Bahkan Danny yang melihat Kylie Rush pun akhirnya kabur lewat pintu belakang. Kini hanya tersisa Hayden dan John Dorsey yang berusaha untuk melawan Kylie Rush. Sebelum Kylie menyerang, mereka sudah mengingatkan Hayden dan John untuk menyerahkan diri. Namun di sini Hayden tetap bersikeras untuk melawan mereka.
Pasukan Kailiras akhirnya menyerang. Seluruh tembakan diarahkan ke rumah itu. Namun Hayden terlihat sangat tenang dan seolah-olah sangat yakin akan memenangkan pertarungan ini. Dengan sisa-sisa amunisi yang ada, John dan Hayden menumbangkan beberapa pasukan Kailiras. Rest of the cotton gin. Keep their... Hayden berpindah ke bangunan lain dan terus dikejar oleh Kailiras, sementara John Dorsey masih bersama Emily. Di sini, Emily menawarkan bantuan untuk ikut menyerang, dan alhasil mereka pun berhasil melumpuhkan pasukan Kailiras. Berpindah lagi ke Hayden dan Kailiras yang terus kejar-kejaran dan saling baku tembak. Duel sengit pun terjadi di sini, namun mereka masih bisa bertahan dan sama kuat. Sampai pada akhirnya Hayden ini terpojok dan alhasil terkena tembakan oleh Kailiras. Beberapa saat kemudian, Emily lagi-lagi membantu John Dorsey. Dia menyuruh John untuk pura-pura mati agar Kailiras tidak membunuhnya. Kemudian saat Emily keluar dan bertemu Kylie, ia cukup marah karena menganggap Kylie ini tidak bisa melindunginya, bahkan dia benci dengan sikap Kailiras yang tidak pernah puas dengan apa yang telah ia dapatkan. Lalu John Dorsey tiba-tiba keluar dan meminta Kylie untuk menyerahkan diri. Tapi plot twistnya, Kailiras harus tewas di tangan istrinya sendiri karena ia lebih memilih untuk melindungi John Dorsey. Just keep your hands where I can see them. Marshal Hayden ternyata belum tewas. Ia masih hidup walau sudah terluka cukup parah. Di sana Hayden mencoba menembak John Dorsey, namun untungnya John lebih dahulu melepaskan tembakan itu, sehingga Hayden akhirnya tewas di tangan Sheriff John Dorsey. Dan sampai sini film pun selesai. Begitulah akhir cerita dari film Day of Reckoning 2025 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.